Gagal bayar di tahun 2026 akan semakin sulit. Nasabah yang gagal bayar di tahun 2026 wajib tahu ini karena ini sangat berbahaya apabila diabaikan. Oke, mari kita bahas. Saya punya kenalan namanya Dani. Orangnya dulu gampang panik tiap ngurus urusan pinjol. Nah, di tahun 2023 hingga 2025, dia sempat beberapa kali telat bayar. Dan setiap kali itu terjadi, hidupnya langsung kayak roller coaster gitu. Sangat mengerikan. Tiap ada notifikasi yang masuk, dia langsung deg-degan. Tapi sekarang memasuki tahun 2026, dia jauh lebih santai. Banyak teman-temannya yang nanya ke dia, dan sekarang Galbay makin serem ya. Katanya DC lapangan itu makin brutal gitu. Nah, dan seperti biasa Dani cuma ngakak-ngakak gitu. Bukan karena dia ngeremehin, tapi karena dia udah lumayan hafal ritme dan juga dramanya. Menurut Dani, orang-orang cuma melihat dari permukaannya doang. Di media sosial rame banget cerita kalau debt collector itu makin sering turun ke lapangan. Debt collector katanya makin galak, debt collector itu makin gak beres. Padahal kalau ditarik garis besar, di tahun 2025 saja justru tahun di mana aturan makin ketat dan nasabah itu makin dilindungi. Salah satunya adalah soal bunga. Dulu bunga harian bisa bikin kepala mendidih, 0,3% per hari dan itu gila banget. Sekarang diturunin menjadi 0,2% per harinya. Kelihatannya kecil ya, tapi dampaknya itu gede banget. Nah, untuk denda keterlambatan itu juga dibatasi. Kalau dulu minjem 1 hingga 2 juta, kalau molor aja bisa melonjak gila-gilaan. Nah, sekarang udah jauh lebih wajar. Nah, buat dia ini kesempatan emas buat orang-orang yang udah capek muter-muter di lingkaran utang. Perubahan regulasi bikin kondisi jadi lebih manusiawi, dan itu bisa dipakai buat mulai membereskan masalah satu persatu tanpa tekanan yang bikin mental amburadul. Nah, soal debt collector lapangan yang katanya makin sering muncul, Dani punya pandangan yang lain. Banyak ketakutan itu sebenarnya bukan dari kenyataannya, tapi dari pikiran sendiri. Intinya overthinking. Banyak orang takut dibicarakan tetangga, banyak orang yang gagal bayar itu takut bikin malu keluarga, takut ada yang datang ke rumah, dan lain-lain. Padahal kenyataannya yang sering itu lewat pesan WhatsApp gitu, bukan orang yang datang ke rumah. Dan kalaupun ada debt collector lapangan, mereka harus tunduk sama aturan. Nggak bisa asal ngamuk atau nyita barang seenaknya. Dani juga bilang, banyak orang makin stres karena nutup-nutupin masalah dari keluarga. Mereka mau kelihatannya itu jadi orang baik gitu. Di mata teman-temannya, di mata keluarganya itu nggak ada masalah apapun. Padahal hati ya udah remuk gitu. Itu yang bikin tekanan makin besar. Dia selalu bilang ke teman-temannya, kalau kondisi udah mentok banget, mending jujur aja sama orang rumah. Malu sebentar itu lebih baik daripada stres tiap hari. Dia juga cerita kalau sekarang beberapa pinjol itu mulai lebih realistis. Mereka sadar kalau ngejar utang dengan bunga dan denda yang makin menumpuk itu cuma bikin angka makin tinggi, tapi nggak pernah terbayar. Makanya udah banyak kasus orang yang cuma disuruh membayar pokoknya saja, asal komunikasi jalan dan juga nggak ngilang. Buat Dani ini tanda bahwa situasi sebenarnya itu jauh dari kata gelap. Jadi menurut dia di tahun 2026 justru tahun yang lebih ramah buat yang lagi tersandung utang pinjol. Selama orang ngerti aturan, selama nasabah mau ngomong baik-baik dan gak terus-terusan kabur, masih banyak jalan buat mulai dari awal lagi. Jadi menurut Dani itu yang paling bahaya itu bukan galbainya, tapi ketakutan yang kita ciptakan sendiri.